Saya belum kenal seperti sekarang, Iya. tapi musiknya saya cinta dari dulu. Terima Waktu kasih, Bu. 2003 Ya. saya ada di Paroki Teresia. Ah, Situ sering tampil saya kan? suka tampil di Pisa Cafe Bisa Menteng. kafe. Dan saya tugasnya di Teresia itu. Nah, cocok lah. Kalau saya bilang di kamar saya cedak ciduk, wah ini Jamaika nih. Pasti saya datang nih. Datang ya. Cuma Kalau kita belum- kenal sih Romo Rudi, sih Oh ya, nyanyi. jangan nanti akapelanya ganti lagi. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Saudara-saudara yang terkasih, kita berjumpa kembali dalam Pojok Iman, dalam kisah-kisah kehidupan, di mana kita bercerita dari mulai pengalaman menjadi pengalaman iman, syukur dibagi-bagi, dan menjadi master of story. Pada kesempatan yang spesial ini, saya kedatangan tamu agak besar dibanding saya, ya Big kan? size. Besar sekali. Tapi ini permintaan netizen juga ya, yang memohon, Romo, tolong dong dipanggilin Michael, itu yang dari Jamaican Cafe, ya kan? Oke. Apa gitu cerita-cerita kehidupannya. Nah, rupanya hari ini spesial nih ya, Bang Mike ya. Bisa berkesempatan ya. Amin. Maka sekarang kita langsung aja lah. Oke, Bang gimana, Mike Bu? cerita nama panjang, nama lengkap, asalnya dari mana, Oke. paroki mana, udah Oke. berkeluarga belum, anak berapa gitu. Oke. Nama saya Michael Carlos de Lopez, dipanggilnya biasanya singkatnya Michael de Lopez atau Michael. Saya anak kedua dari dua bersaudara. Papa saya dari Flores, dari daerah Maumere. Mama saya dari Papua campur Manado. Jadi campur aduk deh tuh, gado-gado ya. Anak Indonesia. Indonesia, ya, pokoknya semua lengkap. Semua beberapa suku tuh bisa gabung di situ. Gitu. Terus Ketemunya di pulau mana itu? bapak saya waktu itu lagi tugas ke Papua, jadi ketemu mama saya di situ Ya. lagi bertugas. Oke. Terus saya sudah berkeluarga, anak saya 3, semuanya cowok. Yang pertama Zio de Lopez, sekarang kelas 3 SMP di Teresia. Anak kedua Mateo de Lopez, kelas 1 SMP di Canisius. Anak saya yang terakhir yang bontot masih kelas 1 SD di SD Tarakanita. Paroki. Saya di paroki Santa Ana Duren Sawit. Oh, deket-deket sini. Deket lah, tetanggaan kita sama di. Iya, Ya, gitu ya. jarak tempuhnya nggak jauh lah saya. Kalau dari rumah menuju ke Samadi dekat, karena saya area di Duren Sawit. Oke. Kok punya bakat penyanyi atau menyanyi gitu, musik gimana itu ceritanya ya? Oke. Jadi dulu itu awalnya sebenarnya mama saya yang punya suka keinginan bernyanyi. Kadang-kadang tuh di rumah tuh suka diputer-puterin musik gitu, lagu gitu ya. Sampai akhirnya saya awalnya disuruh latihan musik keyboard gitu, piano di Yamaha. Males banget awalnya saya itu karena setiap awal-awal les tuh saya berasa bahwa les ini kayak beban gitu. Padahal beban banget. Padahal mama saya waktu itu simpel, dia ingin supaya otak kanan kita aktif juga kan. Oh sih. Ya, selain dari eksak ya. Ya. Terus hanya dalam perjalanannya setelah setahun 2 tahun, saya tuh jadi yang sebel sama latihan musik, sama jadi jatuh cinta mu. Jadi kayaknya kalau hari ini les udah selesai, nunggu minggu depan lama banget ya, pengen belajar lagi, mau belajar lagi. Jadi terbawa dari jadi saya les tuh dari 1 SD sampai 1 SMA, ya 15 tahun lah. 15 tahun ya. Ternyata efeknya itu besar. Maksudnya selain saya juga kuliah gitu, S1 ya di Atmajaya Ekonomi. Udah selesai pun saya lebih menggeluti bidang seninya gitu. Karena buat saya itu sesuatu yang apa ya? Jadi kayak udah melekat gitu, karena di kampus pun saya nyanyi, aktif kegiatan seni gitu ya. Akhirnya, karena saya awalnya mau masuk IKJ, tapi waktu itu UNJ, ambil seni musik tapi nggak bisa. Akhirnya berlanjut terus di Atmajaya sampai lulus, tapi saya keinginan banget untuk terus
menggelutinya di dunia seni. Berarti dari mulai kecil dengan paksaan tadi, Dengan paksaan, ya, ternyata berbuah manis. berbuah manis ya. Iya. Dari sebel Sebel, menjadi jadi jatuh cinta. Bang. Benar. Tapi berarti dari kecil juga ya udah ditanamkan ya. Dari kecil emang udah tanamkan gitu. Jadi ya, malah akhirnya saya jadi kayak bersyukur ya. Kadang-kadang saya berpikir, dulu kok begitu sebelnya ngelihat keyboard, lihat piano, lihat segala macam berhubungan musik. Tapi dalam perjalanannya kok, karena mama saya juga tekun untuk terus sabar, ikutin aja. Yang utama, karena mama saya selalu bilang bukan yang penting jagonya, tapi kamu tahu namanya seni notasi itu, kamu tahu. Soalnya sesimpel itu. Emang mama seni cuma Enggak, penyanyi? cuman dia suka. Oh, dia Gitu. suka. Suka sekali untuk, karena setiap hari saya tuh dicekokin kalau di rumah tuh muter lagu ini, lagu barat, lagu-lagu zaman dulu lah. Lalu kayak hobinya Romo Rudi juga kan. Oh, gitu ya. Lagu, mau kayak oldies lah. Oh, Diputerin lagu karena zaman dulu dia suka lagu ini, suka ini. Akhirnya malah itu yang masuk terus gitu ke saya. Iya. Otak Gitu. kanannya jadi Nah, lebih gede dong lebih daripada gede. otak kiri. kiri. Oke, kalau nggak salah kan Mike nih dengan personilnya mendirikan Jamaican Cafe, Acapella ya. Ya. Kira-kira kapan ya muncul? Oke. Jadi saya waktu di SMA itu masuk di SMA Gonzaga. Oh ya. SMA Gonzaga. Terus dalam perjalanannya saya ketemu dengan beberapa teman yang punya semangat yang sama. Jadi awalnya kita setiap pulang sekolah, sejam 2 jam itu sebelum pulang tuh kita nongkrong dulu. Awalnya pakai gitar, main gitu. Di antaranya tuh ada si Anton yang pakai tongkat itu yang ikut di Jamaica Cafe sampai sekarang. Kita nongkrong, kita ini apa akhirnya suatu saat sekolah Gonzaga itu diundang oleh sebuah SMA negeri untuk mengisi acara pentas seni. Oh. Terus nggak bisa Ya. ininya apa anak-anak band yang nggak bisa. Terus Romo di sana ada yang ingat gitu, namanya Romo Yitmo tuh bilang, coba cek deh tuh anak yang suka nongkrong di kantin tuh. Kayaknya mereka suaranya bagus-bagus tuh, coba disuruh nyanyi dulu deh gitu. Dengan personil yang sekarang Udah banyak perubahan. Jadi ya? awalnya dulu kita sekitar 8-10 orang tuh modelnya kayak vokal grup gitu. Vokal grup ternyata sukses. Ya. Akhirnya berlanjut, wah kita diundang beberapa sekolah lagi untuk nyanyi. Nah, satu kesempatan gitar akustik kita hilang. Akhirnya kita tetap harus nyanyi dengan cara akapela. Jadi mulai ada yang suara bass, suara kita bikin. Ternyata puji Tuhan dari awalnya kita iseng pulang sekolah ngumpul nyanyi itu, malah akhirnya bidang ini yang menjadi mata pencarian kami sampai dengan kami tua nanti gitu ya. Kita udah nggak tahu ya waktu itu kan. Betul. Intinya nyanyi, diundang satu sekolah. Waktu kita kuliah, ada seleksi alam, beberapa temen yang mesti kuliah di luar kota, nggak bisa ikut. Nggak bisa ketemu. Kita lanjut lagi, sampai udah selesai kuliah, ada yang mesti kerja. Akhirnya seleksi alam lah, kita masukin lagi yang baru, sampai akhirnya berjalan sampai sekarang. Kita udah 29 tahun. Waduh. Jamaica Cafe-nya. Dari mulai Gonzaga Awalnya Gonzaga itu, dari nongkrong di kantin itu. 9. Makanya kita kadang-kadang kalau lagi berpikir gitu ya, dari nongkrong di kantin, Ya. kita bisa satu Indonesia nih, kita udah pernah nyanyi diundang di daerah mulai Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi sampai Papua, semuanya kita udah. Alah. Luar negeri udah pernah Singapura 5 kali di Esplanade, terus di Tokyo pernah, di Jepang kita diundang di 6 kota. Padahal awalnya lagi-lagi itu kita awalnya cuma nongkrong loh. Jadi kita nggak punya keinginan kita bikin boy band, kita bikin grup, nggak, cuma nongkrong. Untungnya tuh Romo baik banget ya. Romo itu coba anak-anak yang nongkrong itu suruh nyanyi deh. Ternyata dari situ saat kita nyanyi di pentas seni SMA negeri, satu SMA negeri Jakarta, mereka seneng. Berlanjut sekolah lain yang lihat ngundang kita. Awalnya gitu. Terus-terusan ya. Terus-terusan. Dari situ terus berdiri resminya gimana tuh? Jadi akhirnya kita anggap bahwa job yang pertama kita untuk diundang itu adalah pertama kalinya kita berdiri. Berdiri ya. Gitu, di tahun 91. Iya. Sekarang kan 2020 ya, berarti ya 29 tahun. Saya belum kenal seperti sekarang. Iya. Tapi musiknya saya cinta dari dulu. Terima Waktu kasih. 2003 Ya. saya ada di Paroki Teresia. Situ sering tampil kan? Saya suka tampil di Pisa Cafe Menteng. Bisa kafe. Dan saya tugasnya di Teresia Nah, itu. cocok lah. Kalau saya bilang di kamar saya cedak-ceduk, wah ini Jamaika nih. Pasti saya datang nih. Datang ya. Cuma Kalau kita kita kenal sih Romo Rudi, sih Oh ya, nyanyi. jangan nanti akapelanya ganti lagi.
Baik. Oke. Wah, thank you ya. Jadi Ah. pergumulannya sedemikian ya. Wah, Kalau iya. menurut Mike itu bagian rencana Tuhan nggak? Buat saya itu bagian rencana Tuhan. Karena buat saya sendiri untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan saya ini Ya. lumayan banyak rintangan. Ya. Waktu saya kuliah pun saya tiba-tiba dihadapkan, karena orang tua saya kan dia pekerja, maksudnya dia orang pemerintahan, jadi dia selalu berpikir bahwa ini anak saya lulus harus kerja kantoran. Ya. Itu inilah semua pemikiran orang tua gitu. Tapi saya selalu berusaha meyakinkan bahwa nggak apa. Ini kayaknya jalan yang terbaik. Pertama, dari produknya akapela ini unik, nggak banyak yang ada, belum ada. Karena kita kan grup akapela pertama di Indonesia gitu ya. Yang kedua, ini prospeknya cerah Pak. Tiap bulan, bahkan sampai satu saat waktu saya kuliah pun saya bisa membuktikan dengan cara, oke Pak, mulai semester ini semua kuliah saya yang bayar. Jadi benar-benar kayak satu sisi saya juga berpikir benar bisa nggak ya, satu sisi ingin membuktikan tantangan ini. Karena orang tua mana sih yang nggak mau anaknya berhasil dengan pekerjaan tetap, etc. Ini seni gitu ya. Akhirnya dari semester 7 sampai saya selesai, semester 6 selesai, itu semua SPP-nya saya bayar. Gitu. Jadi benar-benar sampai selesai. Waduh, gitu. Anak yang luar biasa ini. Paling kan kalau ada kayak waktu mau skripsi kan butuh kopi begitu banyak, itu baru kadang-kadang disupport orang tua karena dia tahu lah pasti kan. Wah, gue mesti ke warnet, gue mesti cari zaman dulu kan susah banget tuh mesti ke warnet tuh. Jadi tapi saya merasa bahwa itu jalan Tuhan. Jalan Tuhan ya. Ya, karena itu satu sisi setelah saya selesai kuliah menggeluti Jamaica Cafe ini dan perjalanannya. Sama juga kan saya juga udah berpacaran waktu itu ya. Ada juga pertanyaan juga dari mertua kan. Kamu jadi kegiatannya apa kerjanya? Nyanyi. Kamu yakin? Yakin sih. Waktu itu masih panggil Om lah ya, masih pacaran. Yakin Om. Walaupun saya juga, gila nih tantangan banget ini ya. Karena untuk mempertahankan dan membuktikan itu suatu yang berat. Udah sama orang tua, sekarang calon mertua. Calon mertua. Waduh, gitu. Mulai kiri kanan. Begitu saya selesai kuliah, saya udah tahu. Ini pasti berikutnya nih pertanyaannya adalah seputar pekerjaan. Tapi saya terus, karena kan beberapa kali saya juga masih kayak main di Bali 2 minggu, nyanyi segala macam gitu ya, di beberapa daerah. Akhirnya mereka juga berpikir bahwa kayaknya ini emang pekerjaan yang serius, walaupun dalam bidang seni gitu ya, sesuatu yang secara gaji pasti kan nggak ada tetap gitu ya. Pekerjaan ini kan benar-benar karena job kita dapat fee gitu ya. Puji Tuhan, bukan karena saya yang bisa sih, tapi karena Tuhan membuka jalan. Ya, bagian dari rencana Tuhan. Karena tadi Romo Yitno juga yang memberi jalan gitu loh, udah kayak Yohanes Pembaptis gitu ya. Iya, betul. Iya, kamu tuh ke sana dan kalian menjawab dengan ini. Oke. Sekarang kan sudah berkeluarga nih. Ya, anak tadi 3. Anak 3. Ya, kira-kira mau dimasukin seminari nggak itu? Pertanyaan. Semua, Bro. Sebenarnya anak nomor 1 nih dari kemarin, ya, ini kan lagi mulai S3 SMP, mau 1 SMA mulai banyak pendaftaran ya. Cuma anak saya nomor 1 ini ada keinginan, gitu. Maksudnya dia membuka peluang, mau daftar di beberapa SMA di Jakarta. Juga dia ingin mencoba di sebuah sekolah seminari. Terus di daerah Flores. Namanya Seminari Mataloko kan, seminari menengah. Saya sama istri sempat shock, wah serius. Cuman saya belum tahu lah akhirnya gimana, karena dia sempat survei, dia sempat udah lihat dari YouTube gitu, apakah akan jadi gitu. Kalau buat saya sama istri saya sih, saya support gitu. Maksudnya kalau memang ada dari ketiga anak ini, walaupun sebenarnya jujurnya saya berat banget ya kalau anak pertama saya lepas itu jadi Romo ya. Jangan gitu, aku juga anak pertama dong. Tersinggung saya. Tersinggung ya. Kalau Pak Adi jujur aja ya. Saya anak pertama dari 5. Wow, anak Bapak pertama. saya kasih. Karena sebetulnya saya dulu pengen jadi tentara. Oke. Nggak tinggi. Dikasih aja. Dikasih. Awalnya gitu tuh mau jadi gitu. Karena kan dulu sekolahnya udah nyerempet tuh. Gonzaga kan tetangga seminar. Wacana Bakti, ya benar. Itu tadi saya mau tanya kenapa nggak jadi pastor sekalian. Oke, jadi ada ya pokoknya tetap diberi kebebasan. Kebebasan tiga-tiganya. Ya, tiga-tiganya ya. Bersama istri. Sekarang apa yang dibangun secara Kristiani dari visi
Katolik-katolikan semuanya ya. Katolik. Saya dengan istri Katolik, Keluarga kita Katolik udah kan ya. 15 tahun lah ya. Apa yang kira-kira secara iman dicita-citakan sebagai keluarga Katolik nih? Secara iman. Ya. Soalnya kalau kami sendiri gini, kami dalam menjalankan ini dari awal gitu, istri saya selalu saya banyak belajar berdoa. Soalnya waktu bersama dengan istri. Syukur saya puji Tuhan bertemu dengan istri yang kuat berdoa, mengajarkan iman. Wah. Itu saya banyak dapat. Karena sering kali dalam keadaan saya kayak semacam kayak udah patah arang, patah semangat gitu. Tapi dia selalu punya suatu kekuatan yang namanya doa. Jadi kami ini selalu rutin selain doa pagi, gitu ya. Doa pagi kita harus selalu berlima, gitu. Atau bahkan setiap libur sekolah setahun sekali pas bulan Maria, paling kita berkunjung untuk ziarah rekreasi, gitu ya, ziarah ke Gua Maria. Seringnya sih kalau nggak Semarang, Jogja. Kadang-kadang kalau memang benar-benar nggak bisa, hanya bisa di Jakarta, kita muter satu hari di 9 Gua Maria. Pokoknya wajib tahun ini. Selalu ada. Jadi singkatnya sih bahwa saya banyak belajar dari istri bahwa kekuatan dalam kehidupan kita ini harus berlandaskan dengan doa. Ya. Gitu. Dan istri yang ngajarin ya. Iya, jujur aja. Jangan istri calon suster. Calon suster. Iya. Jadi waktu zaman dulu pun memang saya suka banyak belajar juga berdoa, udah banyak berdoa. Tapi begitu ketemu istri, dia lebih mendalami untuk kita doa. Banyak banget saya baru tahu ternyata kita harus doa. Tapi kan kamu latar belakangnya juga Katolik. Katolik, kan? Saya Katolik. Oh, jadi dari doa kenal kerahiman juga ya? Iya, istri saya semua. Semuanya. Istri semua. Itu tadi ada kebiasaan doa pagi ya? Iya, doa pagi. Jadi kadang kalau saya lagi nganter, kan waktu zaman nggak PJJ lah ya, waktu zaman normalnya, itu pasti sebelum berangkat sekolah anak-anak bersama saya, kadang-kadang saya juga lagi belek-belek, dibangunin, doa dulu kita berlima di rumah. Terus kalau memang kebetulan saya yang harus nganter, terus ke waktunya nggak cukup, kadang-kadang kita berlima doa di jalan sambil nganter anak-anak itu. Iya. Jadi buat istri saya sih itu sifatnya wajib, karena memang kita pasti membutuhkan pertolongan Tuhan, sudah pasti. Jadi basic rohani dalam keluarga Mike ini justru dari istri ya? Iya. Padahal kan harusnya kepala keluarga ya? Iya, awalnya begitu. Jadi memang harus jadi dalam perjalanan pertama tuh sih banyak kayak belajar gitu ya. Tapi ke gereja rajin dong. Rajin. Pasti ya. Rajin. Aktivis nggak kira-kira? Dulu zamannya waktu saya masih OMK, rajin. Rajin dulu ya. Rajin kegiatan. Sekarang kan udah lulus OMK. Udah enggak makanya. Paling itu juga ya kadang-kadang paling lingkungan. Lingkungan ya. Lingkungan masih ya. Masih. Walaupun nggak aktif banget gitu. Iya. Tapi masih. Anak-anak juga senang tuh dengan pengajaran iman mulai dari mamanya itu. Iya. Buat saya sih kayaknya mereka jadi lebih dari umur sekian pandai bisa berdoa gitu. Ketimbang saya dulu ya. Jadi buat saya tuh mereka pasti tumbuh dalam doa juga karena dari istri saya. Kalau saya dengar kan nih sekelas sama Romo Yus tuh. Iya. Ada hubungan support rohani nggak kira-kira? Enggak. Kebetulan Romo Yus tuh di atasnya setahun. Oh, sebetulnya di atas tahun. Ya. Gitu. Lalu nggak ada sih Romo ya. Nah, tapi saya tahu dari zaman SMA, walaupun Romo Yus tuh ya gitulah, emang gayanya gembel ya. Maksudnya benar dia dulu kan dipanggilnya Yus gembel gitu. Betul. Tampangnya emang gembel gitu. Begitu saya ketemu, wih, gila direktur. Direktur Samadi. Direktur Samadi, mantap. Padahal gajinya sama sama yang lain. Apa yang lain sama ya? Cuma jabatannya aja, iya. Oh, jadi hubungannya hanya teman aja ya biasa ya. Nggak ada ikatan batin yang bisa saling melengkapi karena pernah satu alumni sekolah. Sebenarnya berapa kali saya sebenarnya mungkin ya di bawah saya sering banget terlibat untuk kegiatan rohani justru karena Romo Yus. Jadi pertama kali itu kalau nggak salah berapa 12 tahun 13 tahun lalu dia kalau nggak salah megang Komsos KJ. Pas ketemu gitu waktu itu saya lagi ke Jalan Malang gereja Loyola ketemu langsung Romonya langsung, apa kabar? Lu masih Jamaica Cafe ya?
lu support gue ya, gue bikin acara ini. Hmm. Jadi sering banget saya kegiatan komsos di KJ bareng sama Romo Yus, Hmm. nyanyi, rekaman, terus pernah lagi di kesempatan yang lain dia waktu itu mau bikin rumah duka atau rumah singgah saya lupa buat orang-orang yang Rencana dulu ada. akhirnya saya diajak lagi untuk kerjasama Ya. terus sampai saat ini saya juga kaget ya. Sekarang kan komedi, Iya, komedi ya. Dari Komedi. kita iseng sebetulnya ya. Iya. Sampai sekarang jadi terus-terusan ya. Iya. Jadi Itu gimana? Pengalaman rohani apa dengan Waduh. pengalaman Saya opera komedi waktu sama ketemu waktu ngebahas sama istri saya tuh sampai bilang rencana Tuhan tuh indah. Saat PJJ ini kan pandemi gini, jujurnya seniman semua kayak saya gini pekerjaan nggak ada. Job nggak ada ya? Job nggak ada, manggung nggak ada. Padahal sudah ada jadwal ya sebetulnya. Udah ada, jadi waktu kita ada sekitar 5 atau 6 jadwal akhirnya tertunda. Oh, Ada yang bukan tertunda sih, bisa dibilang dibatalkan karena udah keburu PSBB. PSBB betul. Akhirnya suatu saat saya telepon Romo Yus karena dia berulang tahun. Iya. Terus dia diingat, saya nyusun nanya, itu ada kegiatan apa sih di Samadhi gitu? Kenapa lu mau ikut? Wah, boleh gue ikut deh, tapi lu gak usah pikirin gue ya. Nanti gue ajak si Anton. Gue juga bingung nih nganggur. Saya terus terang nganggur loh. Kita ngapain ya? Itu kan bulan Mei saya ditelepon kan Romo Yus ulang tahun tanggal 9 ya. Kita udah nganggur nih udahlah gue ada aktivitas itu gue seneng deh. Udah jalan lah, datang waktu itu saya ngajak sama Anton. Ya, saya kaget itu saya dibayar bilang, please kan gue udah bilang, gue cuma mau ngisi waktu, mau bikin ngeramein acara lu. Udah, ini rencana Tuhan, ini Roh Kudus turun, kasih lu duit, udah. Terima aja di berkat, puji Tuhan. Tapi sebenarnya waktu itu hanya mau ngisi waktu, ternyata sama Romo langsung itulah. Tapi emang waktu itu keadaan susah semua lini ya kan. Iya, termasuk semua. kita lihat Rocky, MC sama. Waktu itu juga kita lihat komunitas TC bisa tampil. Waktu itu juga kita lihat persekutuan doa ya itu. Kan dulu tuh ada Romo kita angkat semua. Kan? Padahal waktu itu kita iseng-isengnya cuma daripada stres kita tembang kenangan. Daripada di sini pada stres ya. Tapi kan perlu latihan seminggu 2 minggu. Nah kalau ada Jamaika kan sudah nggak perlu latihan gitu sih. Jadi saling melengkapi. Saling melengkapi itu senang banget. Tapi ada pengalaman iman apa ya dari opera komedi yang didapatkan? Tunggu, saya mau lanjut tadi. Ya. Akhirnya dari sejak itu jadi rutin kan. Terus istri saya bilang, Tuhan itu baik ya di saat kita lagi susah. Bener-bener emang saya mau nyanyi dimanapun pasti nggak bisa gitu. Tapi ada selalu sedikit celah, sedikit titik langkah itu yang jadi malah membuat kita jadi kayak sadar bahwa Tuhan tuh menyapa gitu. Tuhan tuh menyapa tanpa siapa yang menduga saya telepon teman saya ulang tahun malah diberikan pekerjaan, diberikan jalan selama 4 bulan ini saya jadi rutin bersama teman-teman Jamaika Cafe. Maksudnya itu pun juga saya rasa karena teman-teman waktu kemarin juga pada ngobrol saat kita lagi kumpul, mereka tuh semua punya perasaan yang sama gitu bahwa gila ya kalau nggak ada Samadhi kita ngapain ya kalau nggak ada opera komedi. Maksudnya benar-benar karena hanya inilah satu-satunya yang bisa dibilang mensupport kami rumah tangga kami masing-masing gitu. Karena mau dari mana lagi karena kan kita nggak bisa juga bernyanyi beraktivitas. Dan ini streaming gitu ya. Iya, streaming. Menciptakan keramaian untuk imun-imun. Nah, para lansia, tua muda, mereka semuanya. Yang sudah juga di rumah, mereka juga bete sebetulnya. Karena kita pun nggak gini loh, kita di rumah pun juga kalau ngapa-ngapain bingung juga gitu. Makanya seneng banget Rabu Kamis kita ada kegiatan di sini kan. Betul. Jadi juga kita dengan bermain musik kan menambah imun, tetap menjaga vokal secara teknik vokal kita, kemampuan bermain musiknya gitu. Dan akhirnya gue jadi artis. artis mantap loh, artis YouTube. Lokal ya. Oke. Baik. Terima kasih ya Mike. Sama-sama atas kesempatan nanti kita lihat netizen mau tanya apa lagi. Oke, siap. Ini pengalaman menarik, pergumulan dari membangun keluarga, pengalaman bagaimana suka duka, sampai munculnya musik sebagai mata pencaharian, dan semuanya ditemukan sebagai jalan Tuhan yang luar biasa. Saya selalu merasa bahwa setiap langkah saya atau keluarga saya tuh selalu disapa oleh Tuhan, diberi petunjuk oleh Tuhan. Betul. Dan selalu doa kami, iman kami selalu adalah, istri saya selalu berkata dan itu menjadi iman kami bahwa
serahkan semua kepada Tuhan. Hmm. Karena rencana kita begitu indah, tapi rencana Tuhan lebih dahsyat dan luar biasa. Serahkan semua pada Ya. Tuhan, rencana Tuhan lebih Lebih indah indah daripada rencana kita kita. semua. Luar biasa kesaktiannya. Baik Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, kita semua paham bahwa lika-liku kehidupan, apalagi dalam suasana yang sangat pandemik ini, wabah COVID-19, membuat banyak orang penuh ketakutan, ada dalam kungkungan dan isolasi. Tapi jalan Tuhan ketika kita mengenal kehendaknya, rencananya yang luar biasa, ada banyak jalan-jalan yang memang terbuka untuk kita mensyukuri kehidupan ini. Jadi, jangan pernah takut dan putus asa, Tuhan masih menyertai Anda dan saya. Bunga selasih, bunga melati. Terima kasih, Tuhan Memberkati. Thanks for watching, guys. Pojok Iman. Pojok Iman.